Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Hello boy, selamat datang di channel Baik Boy. Kali ini saya akan membahas adu cerita dari game Call of Duty Modern Warfare 3. Jika kalian suka dengan konten video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jika kalian tidak ingin ketinggalan video dari channel saya, dan sekaligus untuk bisa membantu channel ini untuk terus berkembang. Oke boy, langsung saja kita mulai pembahasannya. Call of Duty Modern Warfare 3 adalah video game first person shooter tahun 2023 yang dikembangkan oleh Infinity Ward dan Sledgehammer Games dan diterbitkan oleh Activision. Game ini adalah game ke-20 dalam seri Call of Duty dan entry ketiga dalam subseri Modern Warfare yang di-reboot, yang berfungsi sebagai sequel langsung dari Modern Warfare 2 tahun 2022. Game ini dirilis sepenuhnya pada tanggal 10 November 2023 untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, dan Xbox Series. Settingan cerita seri ketiga Modern Warfare reboot ini berada 1 tahun pasca seri sebelumnya, atau di sekitar tahun 2003, dan dalam timeline di mana di awal cerita seri ini terlihat sebuah kelompok VMC asal Rusia yang bernama Konni Group untuk melakukan misi penyusupan ke sebuah penjara di kota Verdansk, negara Kastovia, atau sebuah negara fiktif, salah satu pecahan Uni Soviet yang sekarang sekutu Rusia di sini. Kelompok MC ini mencoba membebaskan komander mereka yang ditahan di penjara ini, yang ternyata adalah Vladimir Makarov, yang sekaligus pemimpin ultras nasionalis Rusia saat ini, yang sudah ditis di akhir seri Modern Warfare 2. Dan sedikit catatan kenapa Makarov bisa ditahan, karena dulu di sekitar tahun 2019 dalam timeline ini, ia yang masih merupakan anggota ultra nasionalis memimpin penyerangan di kota Verdansk, hingga ia ditangkap oleh Captain Fresh bersama Soap McTavish yang ditugaskan untuk menargetkan Makarov, sehingga ini juga menjawab kenapa Captain Fresh Chess bisa mengenali Makarov di akhir cerita seri sebelumnya. Tapi selanjutnya, meskipun dalam tahanan Makarov masih bisa berkoordinasi dengan VMC-nya Konni Group, yang mana Konni Group lah yang seri kedua berhasil merebut misil Amerika yang dibawa oleh VMC Shadow Company atas perintah General Shepard. Lalu juga, meskipun dalam tahanan, Makarov diangkat menjadi pemimpin ultranasionalis menggantikan Viktor Zakhaev. Selanjutnya, setelah Makarov terbebas, ia memimpin kelompok ultranasionalis untuk memulai kampanyenya demi menunjukkan kekuatan mereka ke dunia barat, dengan Makarov menyebutnya sebagai The Real Russia. Sehingga dengan ini, langkah pertama Makarov adalah menginstruksikan Konni Group untuk menyerang sebuah pelabuhan di wilayah Afghanistan demi merebut balistik misil yang ada di sana. Di sisi lain, balistik misil yang ditargetkan tersebut ternyata adalah milik kelompok Uzbekistan Liberation Force atau ULF yang dipimpin oleh Farah Karim. Dengan sekarang, ia dibantu oleh Alex Skyler, salah satu player di seri pertama yang ternyata masih hidup setelah di akhir seri pertama mengorbankan dirinya. Di sini selanjutnya, meskipun kelompok ULF yang dimotori oleh Farah dan Alex berusaha melawan Konni Group yang mulai menyerang, tapi sayangnya, mereka gagal menghentikan Konni Group yang berhasil merebut balistik misil di tempat ini. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain, Laswell menginformasikan bahwa Captain Fresh bersama Task Force 141 bahwa Makarov telah membebaskan diri, sehingga membuat Captain Fresh akan menargetkannya, di mana selanjutnya Laswell berhasil mendapatkan informasi tentang target lain Makarov, yaitu di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terbengkalai yang ada di wilayah Turkistan yang dulu milik Jenderal Roman Barkov, si main antagonis seri pertama. Sehingga dengan ini, Captain Fresh bersama Task Force 141-nya pergi menghentikan pasukan Makarov dari mengamankan material nuklir di sana. Selanjutnya, pada saat Task Force 141 berkonfrontasi dengan Konni Group di pembangkit nuklir ini, mereka mendapati bahwa ternyata tak hanya material nuklir yang ditargetkan oleh Makarov, tetapi juga material senjata kimia milik Jenderal Barkov yang tersembunyi di tempat ini. Meskipun Task Force 141 gagal menghentikan Konni Group yang berhasil menjalankan tugas mereka dan melarikan diri, bahkan Captain Fresh hampir terbunuh akibat gas dari senjata kimia tersebut. Kemudian dengan ini, kegagalan Captain Fresh Chess mencoba mencari informasi lebih tentang rencana Makarov, hingga beberapa waktu kemudian mereka menemukan lokasi tempat balistik misil Farah yang dicuri dan dibawa kemana.
Sehingga dengan ini Task Force 141 team up bersama Farah dan kelompoknya untuk ke sana. Di mana dalam usaha mereka ini, Captain Phasm juga yang bersama Farah mendapati bahwa ternyata misi tersebut berasal dari Amerika yang Farah dapatkan dari Philip Graves Shiano VMC Shadow Company yang ternyata masih hidup pasca seri sebelumnya. Dengan Graves sendiri mendapatkan misil tersebut dari Jenderal Shepard dengan keduanya masih saling berhubungan. Untuk itu, dengan fakta ini membuat Captain Phasm mewanti-wanti Farah tentang kotornya Jenderal Shepard yang rela melakukan apapun agar tugasnya sebagai seorang jenderal Amerika bisa berjalan. Selanjutnya, Captain Phasm bersama Farah berhasil menemukan misil yang dicuri dan ternyata sudah siap meluncur dengan juga keduanya mendapati bahwa misil ini telah dilengkapi oleh bahan kimia yang sebelumnya anak buah Makarov ambil. Beruntung, setelah bersusah payah, Captain Phasm bersama Farah berhasil menghancurkan misil ini sebelum bisa meluncur ke targetnya. Tapi selanjutnya, mereka mendapati bahwa ternyata terdapat dua misil lain yang berhasil diluncurkan dan mengarah ke pangkalan militer Rusia yang berada di wilayah Kastovia, di mana di pangkalan militer tersebut terdapat Laswell yang sedang menemui informannya, yaitu seorang kolonel Rusia yang bernama Yuri Volkov yang memberikan informasi tentang proyek senjata kimia milik Jenderal Barkov, di mana di sini Yuri juga sempat menjelaskan bahwa pemerintah Rusia juga menganggap Makarov dan kelompok ultranasionalis sebagai ancaman dan bukan bagian dari Rusia. Lalu tiba-tiba Captain Phasm menghubungi Laswell dan memperingati tentang misi yang mengarah ke pangkalan militer ini. Dengan tak lama setelah itu, kedua misil tersebut menghantam dan menyebar gas kimia yang juga dipasang di misil tersebut yang kemudian membunuh dan menginfeksi para tentara di pangkalan militer. Beruntung, Laswell berhasil keluar dengan bantuan Nikolai. Paskanya serangan di pangkalan militer Rusia di wilayah Kastova sebelumnya terdapat Makarov dalam men-settingnya agar kelompok ULF yang dipimpin oleh Farah yang tertuduh melakukan serangan tersebut. Lalu, tak lama setelah itu, terdapat serangan lagi, yang kali ini adalah salah satu maskapai Rusia yang meledak dan terjatuh di wilayah Turkistan. Ternyata sebelumnya, Makarov dalang dari serangan ini. Juga dengan ini, ia bersama anak buahnya menyusup ke pesawat tersebut dan memaksa seorang mantan anggota ULF untuk menggunakan rompi bom dan meledakkan pesawat ini demi memfarming lagi kelompok ULF agar dianggap kelompok teroris yang menyerang Rusia. Di sisi lain, dengan insiden pesawat jatuh di wilayah Turkistan ini, Farah ditemani Alex yang mencoba menginvestigasi tempat jatuhnya pesawat tersebut dan mendapati bahwa Kony Group juga berada di sini, sehingga keduanya harus berurusan dengan mereka, hingga Farah berhasil menemukan sebuah ponsel milik salah satu penumpang pesawat yang sempat merekam kejadian dalam pesawat. Dengan Farah mendapati bahwa kelompok ULF-nya mencoba di-farming oleh Makarov. Untuk itu, Farah dengan bantuan Laswell menghilangkan rekaman ini dan juga semua bukti serangan pesawat ini sebelum ditemukan oleh penegak hukum yang bisa saja membuat kelompok ULF tertuduh. Selanjutnya, Task Force 141 mencoba mempelajari semua aksi Makarov dan mendapati bahwa Makarov mencoba memicu ketegangan antara Amerika dan Rusia karena misil milik Farah yang dicuri oleh Makarov adalah misil buatan Amerika yang didapat dari Jenderal Shepard. Tak lama kemudian, Jenderal Shepard tiba-tiba menghubungi Captain Phasm dengan ia yang sedang bersama Gabe menawarkan akan membantu demi menemukan keberadaan dari Makarov. Tapi sebagai gantinya, Task Force 141 harus membantu Jenderal Shepard untuk membersihkan namanya pasca insiden di seri kedua. Di sini, meskipun Captain Phasm sangat tidak mempercayai Jenderal Shepard, tapi mau tidak mau ia harus setuju setelah diyakinkan oleh anggota Task Force 141 lainnya. Sehingga selanjutnya, Jenderal Shepard memberikan informasi yang bisa mengarah ke Makarov, yaitu seorang oligarki yang mendanai Makarov, yang bernama Milena Romanova, yang juga sekaligus membantu Makarov mengontrol ultranasionalis pada saat Makarov di dalam penjara. Untuk itu, dengan ini, Task Force 141 menargetkan Milena yang sedang ini bersembunyi di sebuah pulau terpencil dan dijaga ketat. Kemudian, Task Force 141 menginfiltrasi persembunyian Milena tersebut, dan setelah mengeliminasi para penjaganya, Soap bersama Ghost berhasil menemukan Milena dan mulai mengintegrasinya hingga setelah terdesak, Milena membocorkan sebuah gedung di Saint Petersburg, tempat base operasi Kony Group, sekaligus tempat persembunyian Makarov. Dengan informasi ini, Task Force 141 menargetkan gedung tersebut. Lalu setelah menginvestasinya, sayangnya mereka tidak menemukan Makarov, tapi berhasil menangkap tangan kanannya yang bernama Andre Nolan. Kemudian dari si Andre ini, Task Force 141 mendapatkan informasi bahwa Makarov sedang mengirim sebuah kargo ke bekas penjara Soviet di wilayah Siberia, di mana mungkin kargo tersebut adalah bagian dari rencana Makarov. Untuk itu, Task Force 141 menargetkan. Dengan ini selanjutnya, Task Force 141 berhasil mencegat konvoi yang membawa kargo tersebut dengan mengeliminasi anak buah Makarov yang membawanya. Tapi sayangnya, lagi-lagi tidak ada tanda-tanda keberadaan Makarov tersebut. Lalu pada saat Task Force 141 mengecek isi kargo ini, mereka dikagetkan bahwa ternyata isi kargonya adalah Jenderal Shepard yang berhasil ditangkap oleh Makarov. Di sini, Jenderal Shepard mengungkapkan
bahwa ia mengetahui rencana dari Makarov. Untuk itu, Task Force 141 membawa Agent Shepard ke tempat aman. Tapi di sini Task Force 141 mengancam Agent Shepard dengan memberikan perjanjian bahwa mereka akan membawa Agent Shepard dengan aman kembali ke Amerika. Sebagai gantinya, Agent Shepard harus menjelaskan semua rencana Makarov. Lalu juga, Farah meminta agar namanya dan kelompoknya dibersihkan. Dan Agent Shepard dipaksa untuk mengakui semua kesalahannya di seri sebelumnya kepada Kongres Amerika. Jika tidak, Agent Shepard akan ditinggalkan di tempat ini hingga mati. Di sini, Agent Shepard yang tidak punya pilihan lain menuruti Task Force 141. Dengan selanjutnya, ia mulai menjelaskan bahwa rencana Makarov adalah akan menyerang bendungan Goradem di kota Verdan Kastova demi menenggelamkan semua penduduknya. Dengan Makarov berencana menyelesaikan tugasnya dalam penyerangan ke Verdan 4 tahun lalu sebelum ditangkap oleh Captain Phasm dan juga Soap, di mana Makarov juga dengan serangan ini akan memfarming Farah bersama kelompoknya dan juga Amerika. Untuk itu, selanjutnya Task Force 141 bersama Farah dan kelompoknya menyusun sebuah rencana demi menggagalkan rencana Makarov tersebut. Kemudian, setelah mereka memulai usahanya dengan berbagai tugas, di mana Soap bersama Ghost berhasil menggagalkan Konni Group yang bersiap menghancurkan bendungan Goradem. Sementara Captain Phasm, Ges, Farah, Alec, dan juga bantuan Gav bersama PMC-nya menyerang Konni Group di Uzbekistan, sekaligus menargetkan Makarov. Hingga setelah pertarungan panjang, mereka berhasil menghancurkan base ini dengan juga membunuh Makarov. Tapi di sini Captain Phasm tidak melihat sendiri mayat dari Makarov, masih skeptik bahwa ia telah terbunuh setelah ancaman Makarov. Di atas beberapa waktu kemudian, Jenderal Shepard menghadapi sidang Kongres Amerika dengan ia bersaksi untuk membersihkan nama Farah dan kelompok URF-nya yang telah dituduh sebagai teroris. Tapi di sini Jenderal Shepard masih belum mengakui kesalahannya di seri sebelumnya. Beruntung, Gav yang juga ikut dalam sidang ini mau membuka mulutnya tentang kebusukan Jenderal Shepard ini. Di sisi lain, Task Force 141 bersama Farah menyaksikan siaran sidang tersebut. Selanjutnya mereka berpisah dengan Farah kembali ke Uzbekistan dan sementara Task Force 141 kembali ke Inggris. Beberapa waktu kemudian, Task Force 141 mendapatkan bahwa informasi tersebut seorang anggota Konni Group yang terdeteksi sedang berada di London, di mana ia berkontak dengan langsung Makarov yang ternyata memang belum mati karena target yang terbunuh dalam serangan sebelumnya bukan Makarov. Untuk itu, Task Force 141 menargetkan si anggota Konni Group di London tersebut demi mengejar Makarov. Lalu saat mengikuti target ini, mereka mendapati bahwa ternyata Konni Group sedang menjalankan operasi di London dengan menyiapkan serangan bom terhadap Channel Tunnel atau jalur kereta bawah laut yang menghubungkan Pulau Inggris dan Prancis di daratan Eropa. Di mana di sini terungkap bahwa Makarov terlibat langsung dalam operasi ini. Untuk itu, Task Force 141 bergegas demi menghentikan serangan ini sekaligus menargetkan Makarov hingga mereka menemukan tempat bom yang disimpan. Lalu Soap berusaha untuk menonaktifkan bom tersebut. Tapi dalam usahanya, tiba-tiba Makarov datang untuk menggagalkannya, di mana dalam intervensi ini, Makarov berhasil membunuh Soap sebelum melarikan diri karena bala bantuan yang datang. Setelah itu, Captain Phasm bersama Ges berhasil menonaktifkan bom ini demi menghentikan serangan bom di Channel Tunnel ini. Meskipun Makarov berhasil melarikan diri dan juga Soap harus menjadi korban, pasca kematian Soap, Captain Phasm bersama Ges dan juga Ghost membawa abu dari Soap untuk memberikan penghormatan terakhir di tanah kelahirannya, yaitu di Skotlandia, yang sekaligus menjadi akhir cerita dari game Call of Duty Modern Warfare 3 ini. Kemudian setelah dalam after credit scene, terlihat Captain Phasm dengan bantuan Nesrel menyusup ke kantor Jenderal Shepard, di mana di sini Captain Phasm tidak puas dengan pengakuan Jenderal Shepard atas kesalahannya di seri sebelumnya, dan juga Captain Phasm tidak mau lagi berurusan dengan Jenderal Shepard, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidup Jenderal Shepard selamanya. Oke boy, itulah alur cerita dari game Call of Duty Modern Warfare 3. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you boy.